Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan lanjutkan materi kita tentang produk asuransi di mata kuliah produk keuangan dan penjualannya. Ya. Nah, kita sudah belajar tentang konsep dasar produk asuransi. Sekarang kita akan bahas tentang jenis-jenis produk asuransi yang nomor 2. Oke? Nanti baru di video lain kita akan bahas tentang pengertian polis asuransi, jenis polis, serta manfaat premi asuransi. Yang terakhir kita akan belajar mengenai proses serta tahapan penjualan produk asuransi. Yuk kita lanjut. Apa yang kita akan pelajari? Ya, jadi kita akan belajar mengenai pembagian ragam asuransi, jenis produk asuransi umum dan contohnya serta kesimpulan. Yuk mari kita lanjut. Sekarang kita akan membahas mengenai pembagian ragam asuransi. Klasifikasi ragam asuransi dibagi berdasarkan pengelolaan dananya, tujuan operasional dan jenis asuransinya. Jadi kalau pengelolaan dana itu asuransi konvensional dan asuransi syariah. Dia ngelola dananya secara konvensional atau secara syariah. Kalau secara syariah maka dia akan mengikuti hukum ada prinsip dari agama Islam. Kalau konvensional dia akan pakai yang sekarang jalan itu. Ya, di mana kita pahami ekonomi berbasis riba ya. Itu yang dilakukan berbasis bunga, berbasis spekulasi ya, dan itu buat kalangan-kalangan yang punya keimanan yang cukup mereka nggak mau terima. Yang kedua adalah tujuan operasional ya, itu ada asuransi komersial dan asuransi sosial. Asuransi komersial juga beragam ya, nanti kalau kita lihat penyelenggaranya nanti kita bahas. Yang terakhir jenis asuransinya, ada asuransi jiwa dan asuransi umum. Kita mulai dari pengelolaan dananya dulu. Berdasarkan pengelolaan dana, ada asuransi konvensional. Apa itu dia? Ya, itu beroperasi berdasarkan prinsip komersial dan menggunakan sistem perjanjian hukum di mana perusahaan asuransi atau penanggung menjamin untuk memberikan kompensasi kepada tertanggung jika terjadi resiko atau kerugian tertentu yang telah diatur dalam polis. Dalam sistem ini, perusahaan asuransi bertindak sebagai lembaga bisnis yang bertujuan mendapatkan keuntungan dari pengelolaan premi yang dibayarkan oleh nasabah. Ada properti, jiwa, asuransi rumah, kesehatan, health, ya, mobil, ya, accident, travel, vehicle, ya, kecelakaan, itu semua adalah asuransi konvensional. Dana premi yang diambil diterima dari nasabah oleh manajemen perusahaan akan diinvestasikan. Nanti hasil investasinya akan dipakai sebagai keuntungan yang digunakan untuk membayar klaim. Ya, bedanya premi dibayar di muka. Jadi ada dua keuntungan perusahaan asuransi. Yang pertama adalah premi murni ditambah dengan underwriting profit atau profit dari underwriting, profit dari kelebihannya. Misalkan ternyata premi murni berdasarkan hitung-hitungan aktuaria atau hitung-hitungan statistik itu cuma 1 dari 100 atau 1%, maka dia akan jual 2%. Nanti 0,5%-nya itu buat untung, 0,5%-nya buat penyelenggaraan bisnis. Ya, kadang-kadang apa saja sih ternyata klaimnya 3%. Ya, nah saat itu akan dilakukan metode lain seperti reasuransi dan sebagainya. Yang kedua adalah asuransi syariah. Ya, asuransi syariah seperti ta'min, takaful atau tadamun adalah usaha untuk saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui dana investasi dalam bentuk aset atau tabar. Tabarru ini yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan prinsip syariah. Jadi syar'i maunya. Ya. Akad sesuai dengan syariah adalah perjanjian yang tidak boleh mengandung gharar atau ketidakjelasan, maisir atau perjudian, riba atau bunga, zulum atau penganiayaan, riswah atau suap, dan atas barang haram dan perbuatan maksiat. Contohnya adalah asuransi untuk ruko yang dipakai untuk usaha pijat, ya, atau asuransi untuk judi online, itu pasti nggak bisa, barang haram atau perbuatan maksiat, ya. Dan dana dari asuransinya juga tidak boleh diinvestasikan yang menghasilkan riba. Jadi dia nggak boleh taruh di produk-produk investasi seperti tabungan yang menghasilkan bunga. Kalau bagi hasil boleh. Dia juga nggak boleh menaruh di saham-saham yang banyak ketidakjelasannya, ya.
saham spekulasi segala macam itu nggak boleh ya. Dan banyak sekali orang sekarang yang mulai badung ya, bilangnya enggak kok nggak ada judi. Contoh di kantor kami kita anti perjudian. Maka ketika ada Piala Champion ya bola di kantor kita dilarang itu nama judi-judian. Lalu semua sepakat mengadakan lomba menebak skor ya. Uang pendaftaran 50.000 ya, nanti kalau yang menang dapat uang pendaftaran. Jadi dia bilang kita lomba 17 Agustusan aja catur, lomba jalan segala macam ada uang pendaftaran. Yuk uang pendaftaran 50.000, nanti yang menang dapat uang pendaftaran. Ini bukan judi, ini perlombaan, lomba menebak. Itu kan modus ya.